Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah ketika doamu tidak dijawab, Tuhan diam atau menguji. Sebagai dasar, yuk kita baca Habakuk 1 ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah saudara, pernahkah Anda berada di titik di mana doa Anda saudara menabrak tembok? Rasanya di dinding langit, gak tembus ke langit. Anda mungkin sudah menangis, berpuasa siang dan malam, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Bahkan meminta orang lain mendoakan juga. Tapi tidak ada tanda-tanda jawaban. Lalu sebuah pertanyaan itu mulai muncul. Apakah Tuhan diam? Apakah dia tidak peduli? Atau Tuhan sedang menguji aku? Saudara, ini yang pertama. Kita harus sadari bersama-sama ada satu perasaan seperti yang muncul. Tapi yang kedua, kebenaran dalam Alkitab tertulis, Tuhan bukan tidak mendengar. Tapi firman Tuhan jelas berkata dalam Yesaya 59 ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Ingat loh, berarti Tuhan bisa nolong sebenarnya. Lalu pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Jika doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tuli atau sibuk. Saudara, ada 3 alasan besar menurut Alkitab mengapa doa kita belum dijawab. Yang pertama, Tuhan menguji iman kita, saudara. Contoh seperti perempuan di Syro Fenisia, di Matius 15 ayat 21-28. Yesus tampak diam dan bahkan menolak permintaannya di awal. Tapi wanita ini tidak menyerah. Ia terus memohon sampai Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Amin. Wow, prinsipnya Tuhan terkadang sepertinya diam. Untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mau bertahan, terus tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang penting, saudara ya. Nah, yang kedua, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, contoh dalam Alkitab adalah Lazarus yang dibangkitkan di kitab Yohanes 11. Marta dan Maria mengirim pesan, Tuhan, dia yang kau kasih sakit pada waktu itu ya. Tapi Yesus sengaja menunda 2 hari sehingga Lazarus keburu mati. Nah, kenapa? Karena Yesus mau menunjukkan kemuliaan Allah yang lebih besar. Bukan sekedar menyembuhkan, tapi membangkitkan orang mati. Lihat. Akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Prinsipnya penundaan Tuhan bukan berarti penolakan. Dia menunda karena punya rencana yang lebih besar dari yang kita kira, dari yang kita minta. Amin. Dan yang ketiga, ada hal yang harus kita benahi. Contoh dalam Alkitab, bangsa Israel di padang gurun. Di kitab Bilangan 14 tertulis mereka berdoa untuk masuk tanah perjanjian. Tapi karena ketidaktaatan, mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Prinsipnya, kadang doa tidak dijawab bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena manusianya yang salah. Karena apa? Karena ada dosa, ada sikap hati, ada kebiasaan yang harus diubah terlebih dahulu. Tuhan mau karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Katakan amin. Baik, saudara. Nah, yang ketiga kita bahas tentang ilustrasi umum. Nah, suatu surat yang belum dibuka. Bayangkan ya, kalau hari ini seorang anak kecil nih meminta hadiah ulang tahun dari ayahnya. Lalu sang ayah sudah memberikan hadiah itu sebenarnya, tapi menyimpannya di sebuah lemari. Ia sengaja menunggu momennya tepat agar anak itu cukup dewasa untuk menikmatinya tanpa merusak. Nah, demikian juga Tuhan. Kadang doa kita tersimpan di lemari surgawi, saudara. Bukan karena dia menolak, tapi karena dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Yang keempat, sekarang nih apa yang harus kita lakukan saat Tuhan diam? Yang pertama, ayo tetap tekun berdoa. Lukas 18 ayat pertama. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu yang kedua, kita periksa hati kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Minta Tuhan menunjukkan apa yang harus kita benahi. Lalu yang ketiga, percaya bahwa rencananya jauh lebih baik. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Untuk kebaikan kita lah Tuhan melakukan segala sesuatu. Amin. Dan yang keempat, jangan menyimpulkan buruk tentang Tuhan. Jangan biarkan hati pahit hanya karena doa belum dijawab oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya Tuhan tidak pernah salah waktu. Tuhan diam, bisa jadi dia sedang menguji iman saudara. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi Tuhan sedang menunggu kita berubah.
So, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Diamnya Tuhan seringkali adalah ruang kelas tempat kita belajar iman yang lebih dalam. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita hari ini, mari bawa kembali semua doa yang belum dijawab itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah. Amin. Katakan yuk, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah. Kalau Engkau belum jawab, ajari aku bertahan. Ajari aku percaya. Ajari aku siap menerima rencanamu yang jauh lebih baik dan yang pasti yang terbaik. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau menguatkan dan meneguhkan hati setiap kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan, seringkali kami merasakan sepertinya, oh Tuhan kok tidak menjawab doa kami. Rasanya kami berat menantikan jawaban doa yang rindu sekali Tuhan segera menjawab seperti itu. Tapi Tuhan tidak menjawab, bukan Tuhan nggak mengasihi, tapi Tuhan mau kami belajar lebih banyak lagi. Tuhan menyiapkan yang jauh lebih baik lagi. Bapa, terima kasih, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami tahu sekarang Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli. Tuhan yang selalu mengasihi, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan kami terus percaya, kami terus andalkan Tuhan, apapun boleh terjadi, kami tetap mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Kuatkan dan teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, tambahkan percaya kami. Tambahkan iman kepada kami, agar kami semakin percaya, semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.